Ya, kayak gini aja biar aman. Kita laporan bahwasanya kita melihat mumi. Kita laporan bahwasanya mumi itu memegang sesuatu yang dicurigai kita. Progres. Kita pasti. Ya. Ya ini dicurigai sih, bisa saja benar, bisa saja salah. Ya, paling tidak kita mendapatkan sesuatu. Rezeki yang kita tidak terduga. Sesuatu progres. Melihat seperti itu bahwa ikut. Berada di mana? Weh. Kok kan ketemu putune nu urung suwe lah paripasane. Nek kaya inyo kan nu kawit. Bocah ini semene iki si brangkang ngono. Brangkang wis tak wegane masih kecil. Menek ngono sih gunane ngulangi ngono untuk cekeli sikile iki ngono. Sikile jonjong tangan sing mlaku ngono. Sapa sing kudu ngomong inyong ngono. Dadi nyong selawas. Makane nyong menyarankan nek urung ana arahan sekang putune nyong kuwe aja disit. Lah, kenapa nyong undang kemarin ngene? Itu ada sesuatu penting juga, ujar-ujarnya. Apa itu? Menghentikan agar Loh. Banyak lampu, Martaji. Kuwi sing jenenge undar. Blinding Iya, saya tahu itu undar. Dolanan ning kana dolanan. Enggak, maksudnya itu kan ada pasar malam berarti itu kan? Iya. Saya mau diajak ke pasar malam. Nah, ini bukan waktunya, Martaji. Sekarang sedang ada masalah yang cukup serius. Nyong perintah utawa ngajake kemaringan dudu seblokone seneng-seneng. Nek pancen seneng-seneng tok memang ora tepat waktune. Tapi nyong ning kana wis tau ngabah maringan gue anendong kalau anak kecurigaan sing babakan ora bener. Kenapa nyong ngomong ora bener? Dadi angger maringana gawat sangu sepira-pira gue entong nyong ora kur nyong dewek. Warga-warga sing gue wis tak takoni nyong. Loh, kalau ke pasar malam bawahnya ya uang yang banyak. Kalau uangnya pas-pasan ya ke pasar malam habis. Pojokan anak kayak si makrong-makrong. Kayak me juragan dengkil. Yang itu? Juragan dengkil duit pirang-pirang. Maringana ya ludes. Lah ini pojokan anak kayak ya sugih juga kayak. Maringana ludes. Jadi ludes iku ora genah. Demut-emut ludes wong apa pada bingung. Ya mungkin si juragan dengkil itu dia membeli banyak sesuatu, makanan ataupun mencoba permainan di sana. Angger pancen dheweke njlentrehna cerita entong nggo kiye, nggo bayar kiye. Tanya orang anak curiga, wong kuwe beber takoni pada empu bingung. Kenapa nyong kepengin nyelidiki gue anu kepriwe? Gue kayong tok pikir-pikir gue kayong anak kelombonan ning kono. Kayong nyong pe maringana, mlebu maringana. Kesempet nyong gemleyeng ora sadar. Lah anane nyong ngundang kok kan iki ngomong jare pinter sihir. Ya. Sihir utawane kendam apa? Kok kan ngerti. Ya ini berarti saya supaya menyihir utuh. Kok mlebu maringana nyelidiki sejatine kenang apa? Makhluk-makhluk si maringana enggak berduit akeh kok bisa entong. Enggak ada kuning kana keton. Enggak tuku. Langsung balik ora apa-apa. Hanya itu saja. Iya. Tapi ya saya nggak bawa apa-apa. Gue tahu wis tadi kotrate inyong sugih membantu sing ora sugih. Iya maksud saya nggak bawa sangu apa-apa. Banyak sekali Mataji. Sekalinya. Kenggo sangu lebu maringana. Ning temot-temot. Maringana tujuannya apa? Ndelengna apa nak? Hal-hal sing janggal apa ora? Soale angger kejorna yang wedine mbok kabeh makhluk mlebu maring ngene. Mengko keterompongan dunya sepira-pira ngandang kabeh maring ngene. Bangkrut. Iya. Angger iki berjalane bener, ora apa-apa. Wong kita numbuk hiburan kesenangan. Tapi angger carane ora bener. Kuwi kan pada baik. Dhewek menghentikan pembodohan apa keselamatan apa? Kemaslahatan apa?
Oh, kemaslahatan. Iya banyak. Makhluk. Apa tujuan orang benar gue? Ya itu benar. Lah, makanya sing larang griya mengko nunggu anggar nyong usole bisikan wis suruh batin utek kabari. Tapi nek acak majen maring ana pemalah rancu. Berarti ini saya soalnya kadang maring Singosari nana. Ayo untuk pikir-pikir ya nuk kayong anak. Calarane sing mengkone nggo maring anak. Makanya aja kerja kudu disit ki yang ngurusi babakan kon pembongkaran ki kon bener apa ora iki pada bae. Buat pahala kan kita halane anu bro. Ini saya sekarang atau kapan? Si gila gue wis sama nih kayak gue kok. Nepung anak. Aku tak nungguan kene. Berarti saya masuk aja sini? Iya. Copot, kue lemet tuh sekarang makanya dipocah. Iya. Tepundal sing bener kok madam ropol. Wong nyong wingi 10 kepeng emas ludes ning kene. Tidak, ini sudah aman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak terang buka dia melebu panu go bokar. Nah, gimana ya? Ini kan jadi kayak ujung-ujungnya keton, tombro, lagi maring anak. Astagfirullah. Tenang aja khawatir. Anu tak sanguni. Ya udah masalah disanguni yang. Ya nyobos jelas nah maring si tombro, ki babakan bener. Karena nuna kejanggalan, ayong mombok ke sing jenenge bangsa-bangsa kaya nyong anu paham. Awalnya ki bangsa-bangsa kaya nyong. Iya. Tarik. Nah, muka suwe-suwe ngerapai maring naga pada kaya koko pada. Berarti menurutnya Martaji kayak gitu. Ya, anak pesugihan. Iya. Lo semata-mata jik-jik maring alame kok. Kau wis didingini ning alame nyong diset. Makanya lu kayak gue, wedine mbok kaya kue. Kok akhirnya sing wis ketarik maringan terpengaruhi menghalalkan 1990 cara sementing mlebu maringan. Tapi saya khawatir yang sama yang tombro. Takutnya mak anu ada si Iro aja tuh khawatir nak. Nanti jadi korban atau gimana ya Kun yo? Ya sih nggak jaluk ya aja. Ya wis, ya. Nyong arep mudun maringan kok ngoten silang kene. Saya di sini aja. Iya. Nyora dodo ora. Kok karo ndeleng. Anak piye? Mbok ujig-ujig ngene kana tombro. Kenang apa ora dodelong ning nyong malah keterompongan. Ya wis lah. Mengae bedisit. Iya. Tapi jangan suwe-suwe. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana sih Mas Kana apa yo? Ya, gimana ya teman-teman sebenarnya? Atis sore nih. Atis. Kun gak bawa itu nah. Aduh, ya kita tunggu lah. Gun, yang tomblok priwe kae yo, Gun. Ih, lakune kepriwe kae? Yang Martaji ndi maning? Lama terbawa dewek. Lah aku lho piye iki? Yang Aduh. Mundur. Itu bro. Ya. Duduk ya. Kun tadi ceritanya gimana Kun? Yang tombok sama yang Martaji disuruh masuk sana. Yang nyuruh siapa? Yang Martaji dikasih uang suruh masuk nyobain rolet. Kok yang apa yang dirasa yang? Aku pusing iki. Hah? Pusing. Aduh, kepala aku sakit. Maksudnya di dalam jenengan ngapain kok bisa pusing apa? Mual? Naik undar apa? Puyeng? Saya tidak tahu. Saya lupa. Aduh. Pusing. Gue yang malah cuma di gun. Tadi mantau di sini.
Eh, ini kenapa kok muter-muter? Ada apa ini? Bang. Bang. Dek, Makasih. Eh, Bang. Ya. terus kembali ya. banyak burung. Terima kasih. Banyak burung. Yang tombro ki. Kumi pamitan mari ngana juga kon. Nunggu nang kenek kok. Pusing. Aku pusing yo. Terima kasih. Terima kasih. Lorongan baik saya. Terus balik. Nah, banyak burung. Wah, kok gimana aku mari ngana kok kejadi Ada. mabok apa pribadi mabok? Mumat numpak apa sini kan numpak apa? Saya tidak tahu. Lebih aneh. Lebih aneh sangu nek. Bekal sangu sing digawa. Pada disit. Ngupu yang nana yuk kayak gue yuk kudune kang hutan. Tidak ada. Ya sudah habis. Aduh. Tuwe sebendel entong. Saya tidak ingat. Jabang bayi nyong tadi ngomong kok melebu ke seperlune. Numpak apa ya? Saya tidak naik apa-apa. Oh. Seperti ini. Jajal cerita nalikane kok mlebu sampai gudul iki. Sekemutane kok jajal. Ya kamu awas dulu. Awas dulu. Nah, kamu kan nyuruh saya untuk masuk ke dalam. Ya, Seingat saya kamu memberi satu kantong berapa kepeng itu saya lupa. ayo endang-endang kok. Iya, saya masuk ke dalam. Saya langsung ke tengah-tengah dari pasar malam itu. Saya lihat di sekeliling belum ada yang mencurigakan. Lalu saya karena haus, saya membeli minuman di sana. Saya membeli minuman, saya duduk. Memang ketika saya duduk, yang saya ingat itu, saya duduk di pinggiran ada tenda warna biru yang cukup besar. Saya duduk di situ, tidak terlalu banyak lalu lalang orang. Tiba-tiba saya didatangi oleh perempuan. Nah, perempuan itu sebenarnya menawarkan makanan. Makanan itu dibungkus pakai daun jati. Saya tidak tahu makanan apa. Saya bilang, tidak mbak, tidak. Saya tidak mau makan, saya mau minum saja. Nah, wanita itu duduk di samping saya. Berbicara panjang lebar. Terus dia seolah-olah kayak mau pingsan. Ya. Terus. Nah, mau pingsan, saya tangkap, tapi dia langsung, kan tadinya seperti ini dia. Saya mau pingsan seperti ini, badannya bungkuk, tiba-tiba ketika mau saya tangkap, dia seperti ini. Saya jatuh di dadanya. Pas maring kenyil-kenyilane sing loro gini kene. Ya tidak sengaja kok. Tapi pas apa ora? Iya pas. Kenyil ya, Iya. siapa sama lenyeng. Ya saya tidak memikirkan itu, yang saya pikirkan kondisi dari wanita itu. Kan kasihan mungkin kerja terlalu lama. Ya, terus. Itu. Empuh. Lupa aku. Terus pas koyo-koyo maringnya tak kerasa. Pas saya bangun-bangun sudah di dalam tenda. Di dalam tenda, saya bangun dan saya langsung keluar ke sini. Tetapi kepala saya masih sangat pusing. Oke, mutan. Saya tidak. Nyong lagi sing pertama. Sama. Ada paembok. Saya tidak naik. Temen apa kok nyatil? Buk besar sakit lah. Astagfirullahaladzim. Dicari sendiri kalau kamu tidak percaya. Main apa di sana? Saya tidak main apa-apa. Saya Saya iki kon. Ki berarti
pada bae nalikane nyong masuk ning jero ketemu wadon ijik-ijik kaya ngarep semaput bareng tek tulungi malah glebak bareng ana. Kuwi jenenge susu liar racun kayane Gun. Apa iya? Nah, Apa sih? itu wanita yang menawarkan saya makanan. Itu. Tuan, mau kemana Tuan? Kan permainannya belum selesai. Kenapa meninggalkan tempat? Anu, Ngomongnya wangi temen. saya pusing, Mbak, saya pusing. Masih lama Tuan. Kembali lagi ayo. Anu, saya pusing, Mbak. Saya sepertinya mau istirahat saja. Jangan buru-buru. Ini malamnya masih panjang Tuan. Jangan sembarangan. Ayo kembali lagi. Kamu jangan itu sekalian ya. boleh ikut juga. Saya tidak senang. Saya tidak senang mainan itu. Tidak senang. Cobain dulu. Saya tidak senang. Ayo Tuan. Kamu pakai wangian apa sih kayak membuat ngebret temennya gitu Neng? Ayo pakai parfum biasa. Ayo. Masih Tidak. lama Tuan. Menyenangkan sekali di dalam. Loh, saya ini lagi pusing. Kepala saya sakit. Nanti di sana sembuh pasti. Nanti saya kasih minum. Saya mau pulang saja. Kisi mau temenin mentadap biru. Iya, Ini masih malam. Nanti saja sampai pagi. saya tidak mau membeli makanan yang kamu tawarkan. Saya tidak mau makan. Saya sudah kenyang. Ya, cobain dulu permainan di sana. Saya orang tua, saya nggak suka permainan Cocok kayak sekali gitu. buat Tuan. Biar makin muda nanti. Ayo Tuan. Lebih baik nunggu di sana, duduk-duduk. Tidak usah. Saya mau pulang saja, saya pusing. Nanti pusingnya tambah pusing kalau pulang. Saya mungkin hanya butuh istirahat saja. Saya akan tidur di rumah saya sendiri. Mau apa Tuan? Mau ikut? Ya, itu gampang. Nanti mengko. Ayo, berdua lebih ramai. Berdua saja. Ayo, Banyak pilih. mainan di sana, Bang. Banyak banget. Permainan apa aja ada. Ayo Tuan. Waduh, kepalaku pusing sekali. Saya mau pulang saja, Martaji. Nanti dulu, nanti mengko. Yang, bro, udah sembuh. Sudah, saya mau pulang saja. Wadon si Miki keciret ya. Siki dewek nyecer ikan bagian sekang teruk. Cerita sing kok alami kepada kayak aku sing alami. Dadi nyong mikir anak kecurigaan ikan bagian sekang pasar malam iki. Cecer. Penjabaning kilang golek tempat sing aman. Tapi saya tidak bisa ikut, Iya, Martaji. semua disit. Intinya di sana. Jangan balik ke Bapak. Nyong apa karo pitune bae. Saya pusing sekali. Adek, Yang tanggung mana? Yang Martaji? mau kok katene kae. Alang. Aku ndimek makhluk wadon. Sing gawe yang tombo uwe ora sadar diri. Sangu sing aku mau aweh juga entong. Astagfirullahaladzim. Kaki tombro metu maringane gentayangan kaya mapok. Kon cerita ana sadarana ora ora ganti suwe. Piye? Nututi ki bagian sekang pasar malam kuwi ki. Ngerayu-ngerayu. Kon tombro maringane maning. Akhirnya sekang buri kimit-kimit gawat. Nah, tunggu dulu, Yang. Kalau si perempuan ini dibawa sama Yang Martaji, mereka yang ada di sana nanti curiga. Ya kan ngerti ini kayak lagi totolan lagi
keliling itu. keliling kono tamu. Makane ayo ki geser tekan tempat kita, cecer. Maksudnya kuwi pagelaran kaya kuwi kan tujuannya apa? Nyane dhewek ncermin kene mungkin ngasih jerit. Mengko sekang pasar malam malah reang dhewek kegutuk. Tiba-tiba tidak lu ngadis. Ya bisa. Yuk. Assalamualaikum. Wis nang jegandengan. Iya. Bener. Yo. Bener. Ini beri yang mati. Kono baik. Hah? Kono baik. Yang Martaji lo bisa nggak bisa nemenin ke sini. Tapi si tahanan perempuannya yang dari pasar malam dibawa sama saya. Lah ya mana sih? Maring Ke pasar malam ngapa maring ana maning? ngecek sesuatu, apakah yang mencurigakan hanya unsur penipuan saja, apakah ada yang lain di sana. Takutnya ada hal yang jauh lebih besar yang membuat kejahatan di sana loh. Dan mau memastikan bukan ada yang mengikuti maksudnya. Iya, mungkin iya seperti itu. Dan katanya sih mau membentengi. Nah terus ke suruh siapa ya? Interogasi. Bagus. Bisa siap-siap. Ya. Sambil berdiri sambil duduk. Masih ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kenapa memukul saya? Yang memukul kamu bukan saya, namun sahabat saya yang dari bangsamu. Ini di mana? Yang jelas, posisi kamu sekarang sudah jauh dari tempat kamu bekerja. Saya mau pulang. Kamu nggak bakal bisa pulang. Santai saja. Saya tidak akan menyakiti kamu ketika kamu mau bekerja sama dengan saya dan mau menjawab dengan jujur apa yang nanti saya tanyakan. Kalaulah kamu menjawab pertanyaanku dengan tidak jujur, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepadamu nantinya dan apa yang akan terjadi kepada tempat kerjamu nantinya. Kenapa seperti itu? Sedangkan saya hanya menjalankan tugas. Nah, dari poin pertama saja, kamu sudah membocorkan semua. Tapi saya ingin kejelasan yang lebih jelas dari kamu. Duduklah. Tenang saja. Saya bukan laki-laki yang mudah untuk menyakiti wanita. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saya hanya ingin tanyakan, sebenarnya pasar malam tempat kamu bekerja itu tujuannya apa? Hiburan. Tempat itu kan hanya sekedar digelar untuk hiburan, untuk makhluk-makhluk sekitar. Buktinya ketika waktu dibuka pertama, banyak sekali yang datang dan menikmati permainan-permainan hiburan yang ada di sana. Iya, saya tahu. Kalaulah pasar malam itu tempat hiburan. Tetapi pada kenyataannya banyak yang tertipu di sana. Membawa sejumlah banyak uang ke dalam pasar malam yang tempat kamu bekerja. Mereka bukan hanya satu atau dua makhluk, melainkan banyak makhluk. Uang yang mereka bawa selalu habis, berapapun jumlah yang mereka bawa. Saya rasa pasar malam yang kamu katakan untuk tempat hiburan itu hanya untuk menutupi kebajingan kalian. Sedangkan ada sesuatu hal besar yang kalian sembunyikan dengan ditutupi pasar malam sebagai acuan untuk hiburan. Jika mereka membawa yang mereka bawa habis, berarti dia yang poros. Jangan menyalahkan kami yang ada di sana. Kamu tidak mau jujur? Atau kamu mau saya kurung di sini selamanya? Jangan. Seperti ini. Sudah. Itu siapa yang mengawasi? Itu sahabat kami.
dia ahli sihir. Dia bisa saja menyihirmu menjadi hewan ataupun sejenisnya. Tidak Bisa mau. saja kamu disihir menjadi cacing ataupun walang. Dia sangat ahli. Terus apa yang harus saya katakan? Yang pertama, sebenarnya, Itu jangan melotot seperti itu. makanya kamu jawab dengan jujur. Pasar malam tempat kamu bekerja, siapa yang memimpin di sana? Dan susu. Siapa yang menjadi bos di sana ataupun menjadi ketua di sana? Tuan Dudung. Tuan Dudung. Saya rasa Tuan Dudung dan para pekerjanya di pasar malam, termasuk Paryo tukang undar yang sekarang sedang mendekati salah satu teman kami yang bernama Saji. Itu ada sesuatu hal kejahatan yang kalian lakukan. Saya sudah tahu kejahatannya, tapi saya ingin mendengar dari kamu sendiri kejahatan apa saja yang kamu lakukan di pasar malam itu. Tapi apakah kalian bisa menjamin keselamatan saya jika saya cerita tentang Saya jamin keselamatanmu, bahkan ketika kamu sekarang ingin makan dan minum, kami akan sediakan. Tenang saja yang tahu bro. baiklah. Yang penting saya jangan diapa-apain. Tidak, saya tidak Jangan menyentuhmu. dirubah saya. Tidak. Seperti ini. Saya mengikuti Juragan Dudung memang sudah puluhan tahun. Ya, Dan untuk membuka hal semacam itu memang bukan hanya di tempat ini saja. Sebelum-sebelumnya memang ada beberapa tempat yang memang dulu pernah dibuka permainan semacam itu. lalu Sebelum permainan itu dibuka, memang semua pekerja itu dikumpulkan menjadi satu. untuk Diberikan arahan dan apa saja yang boleh dilakukan dan tugasnya masing-masing diarahkan oleh Juragan Dudung. garis besarnya, seluruh pekerja yang ketika diberi arahan oleh Juragan Dudung itu disuruh ngapain? Kita hanya merayu agar mereka datang dan bisa masuk ke dalam permainan yang sudah disediakan. Hanya saja sebelum kita masuk ke tempat itu, kita semua diberikan satu gentong air dan minyak, dan lalu untuk mandi saya dan bersama semua pekerja yang ikut dalam pekerjaan itu, semuanya disuruh mandi, lalu seluruh badan diolesi minyak agar berbau wangi. Dan untuk mereka ketika mencium wangian itu, kata dari Juragan Dudung, pasti mereka akan ikut arahan dari yang mengarahkan, contohnya saya. Saya selalu menggunakan ini. Target saya itu laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan korban wanita pun banyak di sana. Banyak, karena yang kerja di situ bukan hanya laki-laki. Ada perempuan, ada laki-laki. Saya hanya menggunakan ini seketika saya berpura-pura pingsan. Lalu ketika dia menempel kepada ini saya, pasti dia akan nurut. Dan sedikit kehilangan kesadarannya. Lah setelah itu, memang yang ditekankan oleh Juragan Dudung, kita harus cepat-cepat untuk mengambil apa yang mereka bawa. Berarti kalian curi bekal ataupun uang saku ataupun berapa kepeng yang dia bawa, kalian ambil semuanya, tidak menyisakan sedikit pun. Dan saya dipakein gelang seperti ini jika saya tidak menjalankan tugas. Ini bisa mengikat saya. Gelang itu bisa mengikatmu. Itu juga diberikan oleh Juragan Dudung. Iya. Sebenarnya di dalam hati nuranimu, kamu tega melakukan hal itu.
kepada mereka-mereka yang mungkin dari kalangan yang kurang mampu, yang membutuhkan hiburan? Sebenarnya seperti ini. Awalnya saya ragu untuk menjalankan tugas-tugas itu. Tapi biar bagaimanapun, saya butuh pekerjaan. Saya memiliki 2 orang anak. Dan saya harus menghidupi anak saya itu. Jadi saya tidak berpikir panjang. Yang penting saya bekerja, pulang mendapatkan uang. Sedangkan saya baru beberapa kali ikut dengan juragan dudung, saya diberikan lebih. Yang saya pikir hanya bisa untuk makan dan sedikit ada sisa untuk dikumpulkan. Tapi ternyata yang diberikan kepada saya itu memang benar-benar besar. Jadi pikiran saya yang penting saya dapat dan anak saya senang. Seperti itu. Seperti ini, Mbak. Saya tidak tahu namanya siapa. Yang pertama, yang kalian lakukan itu adalah salah dan itu kejahatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kalaulah si korban yang datang ke pasar malam adalah makhluk-makhluk yang mampu dan hanya membawa secukupnya untuk datang ke pasar malam, mereka masih menyisakan harta di rumahnya. Ketika uang saku ataupun kepeng yang dia bawa hilang di pasar malam, mereka masih punya simpanan. Tapi bagaimana dengan mereka yang makhluk yang miskin, yang penuh dengan kekurangan? Dia datang ke pasar malam hanya untuk mencari hiburan, tapi kalian curi uang dari yang kalian curi dari makhluk yang mungkin kekurangan. Ketika dia pulang dalam kondisi yang kurang sadar, tidak ada bekal ataupun tabungan yang bisa mereka pakai untuk di kemudian hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu memiliki 2 orang anak dan diberi makan dari hasil mencuri seperti itu. Kamu apa pernah berpikir bahwasanya itu adalah hal salah? Dan mungkin saja kedua anakmu karena diberi selalu uang dengan hasil curian, tidak menutup kemungkinan ketika mereka berdua dewasa, mereka sering mencuri uangmu tanpa sepengetahuanmu. Ini semua salah. Sebenarnya, ya saya akui, uang ataupun harta yang diambil dengan cara yang tidak halal lebih menggiurkan, jumlahnya lebih banyak dan lebih mudah didapatkan. Tetapi pertanggungjawabanmu nanti. Seperti ini. Walaupun saya mengambil apa yang mereka bawa, uang saku ataupun kepengan emas yang dia bawa, saya selalu memberikan tukaran dari itu agar benar-benar mereka itu menghabiskan, dan saya ada yang ditukarkan tanda bahwasanya itu sudah ditukarkan, dihabiskan untuk permainan itu. Tetap saja, mau dilihat dari sudut pandang manapun, yang kalian lakukan di dalam pasar malam itu, yang dibosi oleh juragan dudung itu semua salah. Sekarang seperti ini saja, semua sudah sepakat bahwasanya yang kalian lakukan adalah salah. Saya tidak tahu, mungkin saat ini kalian itu hanya target kalian ataupun korban kalian hanya dari bangsa-bangsa kalian. Kami tidak tahu apakah nantinya kalian akan lantas apa yang harus saya merambah ke lakukan? bahasa manusia. Saya juga takut kepada juragan dudung. Dengarkan, Bang, percayalah, sahabat saya dari bangsa kalian cukup banyak. Mereka mungkin akan berperilaku lebih keras ketimbang saya. Mereka bisa semena-mena terhadap kezaliman seperti ini.
Saya beri waktu terhadap mbaknya untuk mengatakan kepada Bos Dudung supaya menghentikan semua yang dia lakukan dan kejahatan-kejahatannya. Saya beri waktu dalam 1 kali 24 jam. Kalaulah pasar malam itu tidak dibubarkan ataupun dibongkar, saya rasa sahabat saya nantinya akan berbuat yang tidak-tidak. Saya tidak tahu, dan saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian ketika kalian tidak mau menuruti apa yang saya katakan. Sekarang saya bebaskan kamu. Kau katakan terhadap semua, terutama kepada Bos Dudung, supaya menghentikan itu semua. Kalaulah ini tidak dilakukan, saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Mungkin saja kedua anakmu akan menjadi yatim piatu. Ya sudah, nanti saya akan ke sana dan berbicara kepada Juragan Dudung. Tapi bolehkah saya meminta pendamping? Ada yang bisa mendampingi saya? Oh, atau bisa. yang tadi memukul saya kakek-kakek itu, bolehkah dia? Ya, bisa. Saya akan meminta untuk beliau mendampingimu. Karena setahu saya, Juragan Dudung memiliki banyak pengikut juga. Jika semuanya pekerja-pekerja dikumpulkan, lalu memerintahkan untuk menghakimi saya, bagaimana? Sedang saya perempuan. Tapi jika ada perlindungan, ya saya berani berbicara kepada Juragan Dudung. Kalaulah kamu meminta perlindungan satu prajurit kerajaan, saya akan berusaha untuk menyediakan. Tetapi saya rasa itu tidak perlu. Untuk menghadapi bos kamu yang hanya berperilaku curang seperti itu, saya rasa yang saya itu sudah cukup. Saya yakin Bos Dudung ataupun atasanmu itu tidak akan berani dengan yang saya. Ya sudah. Silakan. Suruh minggir terlebih dahulu, saya takut. Yang Bambro, tolong minggir sebentar. Bos. Loh. Ternyata benar. Apa? Ya berdiri dulu. Benar apa nih yang? Pasar malam yang di sana tadi. Martaji benar bahwasanya pasar malam itu memang berbuat kecurangan. Saya mendengarkan sendiri pengakuan dari salah satu pekerja yang bekerja di pasar malam. Kau tahu? Mungkin benar. Saat ini pasar malam itu merugikan di bangsa mereka sendiri ataupun di bangsa saya, bangsa jin. Namun ketika dari bangsa jin melakukan sesuatu terhadap kaumnya sendiri dan itu berhasil, tidak menutup kemungkinan kecurangan ataupun kejahatan itu akan merambah ke bangsa manusia seperti kalian. Kau tahu pesugihan ini ya, yang Tombro sudah benar-benar jernih, maksudnya tadi kan sudah. Ternyata ini sebenarnya mudah untuk diobati. Dengan sedikit ilmu sihir dan obat yang saya minum itu saya sudah benar-benar sembuh. Saya mendengarkan pengakuannya langsung dari wanita, salah satu pekerja yang di sana yang membuat saya tertidur pusing. Ini tidak menutup kemungkinan akan merambah ke bangsa manusia. merambah gimana ya maksudnya? Nah, contoh yang mungkin bisa kalian menjadi patokan ketika kejahatan di bangsa jin merambah ke bangsa manusia ini pesugihan. Pesugihan kan sudah dikenal oleh banyak manusia, apalagi manusia yang ada di Nusantara. Ya toh?
kerjasama antara jin dan manusia untuk membuat si manusia menjadi kaya dengan secara cepat, tetapi ada sesuatu yang dikorbankan dari manusia itu dan dipersembahkan untuk jinnya. Sebenarnya ya silakan. Awal mula pesugihan itu dulu adalah antara jin dengan jin. Si antara jin, katakanlah jin A dan si jin B. Si jin A itu sebagai yang kurang, si B itu sebagai jin yang kecukupan. Ketika dia melakukan pesugihan ataupun memberikan hartanya terhadap si A dengan imbalan yang sangat besar. Tapi di zaman dulu pesugihannya semacam ini. Si A adalah jin yang kekurangan, tetapi memiliki anak cantik misalnya. Dan si B adalah jin yang sangat luar biasa kaya dan memiliki banyak istri. Ketika si A membutuhkan uang, saya akan berikan. Tapi dengan bayaran anaknya jadi istri saya. Oh, memanfaatkan dari kekurangan itu lah yang ya. Nah, awal mulanya kurang lebih seperti itu. Tetapi karena melihat peluang ini sangat besar dilakukan di bangsa lain ataupun di bangsa manusia, si jin B ini melakukan hal tersebut dan ternyata terbukti benar. Paham. Di Nusantara ini berapa banyak manusia yang melakukan hal pesugihan bekerja sama dengan jin. Berarti ketika dulu juga pernah menghadapi hal masalah pesugihan ayam sabak. Dulu waktu yang kayaknya belum kenal kita. Belum, saya baru-baru kemarin itu kan ketika sorghum jadi ayam ya kan. Nah itu kan memang kalau dari yang digambarkan yang Tombro tadi kan ketika si jin B ingin mendapatkan istri secara cepat memberikan harta ditukarkan dengan anaknya itu. Kalau dulu kalau ke bangsa manusia kalau nggak salah seingat saya itu memberikan harta kepada manusia lalu manusia ada yang dimasukkan ke sana diperbudak di sana. Berarti bermacam-macam bukan untuk jadikan istri. Bermacam-macam. Tergantung kebutuhan yang mereka inginkan berarti yang tergantung egoisnya si jin yang memiliki harta tersebut. Nah, iya, maksudnya jin yang memiliki harta, kebutuhannya misalkan untuk pekerja. Nah, dijadikan istri atau dijadikan apapun gitu ya, Yang ya. Umumnya kalau untuk sekarang biasanya dijadikan budak. Budak untuk membantu dia menjadi pembantu, menjadi pelayan nafsunya, semuanya dikerjakan. Nah, terus hubungannya kalau sama ini bisa besar kemungkinan terjadi seperti itu juga, Yang. Untuk sekarang saya rasa dengan skala hanya pasar malam itu belum merambah ke bangsa manusia. Mungkin mereka masih takut. Nah, adanya kayak Eyang Martaji sampai uangnya ke gawe itu banyak kan mungkin dikumpulkan di sana. Itu masih hal kecil, manusia membutuhkan beberapa langkah untuk bisa sampai mereka berpikir untuk melakukan hal tersebut di bangsa manusia. Paham? Jadi dari langkah kecil ini bisa sampai menuju ke bangsa manusia itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kan alangkah baiknya kita sudah memangkas jalur untuk berindikasi hal seperti itu. Nah, itu pinter. Ya, paham Yang. Ya, jadi berarti yang disarankan Yang Martaji untuk menghentikan itu ya berarti benar juga ya. Oh ya benar. Penting juga makanya. Ini penting. Kalaulah hal seperti ini dibiarkan, adanya hal besar yang dilakukan oleh bangsa jin, itu kan karena hal kecil yang berhasil dia lakukan. Ya maksudnya saya kan bertanya seperti itu kan, biar nanti saya untuk laporan ke Mas Ganang, itu kan memang kita ikut Yang Martaji itu memang benar-benar sesuatu hal penting. Bisa menjelaskan yang tadi, yang Tombo ceritakan. Oh ya, nanti semisalnya syukur-syukur sih nanti kalau ketika ketemu Mas Ganang, Yang Tombro yang langsung menjelaskan. Ya boleh, saya menjelaskan. Tapi nanti jika misalkan Yang Tombro lagi sibuk kan, insya Allah saya bisa menyampaikan apa yang Tombro ceritakan. Misalnya Yang Martaji mengalami seperti itu memang ada indikasi jika hal kecil dibiarkan
nantinya juga akan berimbas yang besar juga kayak gitu. Nah, Pinter kan aku yang iya. Berarti kamu disubuk ya, yang nanti disubuk lagi. siapain toh? Kamu pinternya ketika tidak ada yang lebih memintari kamu. Nah itu yang Ya. saya itu kadang-kadang gini. Kadang-kadang kalau ketemu orang yang pintar berbicara, itu kadang-kadang kayak bengong. Lama-lama, oh iya. Saya tuh berpikir menyangkal sesuatu yang memang harus disangkalkan. Kadang-kadang yang namanya orang pandai berbicara kan nggak selalu benar juga ya. Ya. Nah itu yang makanya saya ya jambi-jambi apalah. Ya, Nggak yang usah. pertama itu yang terima kasih mengembalikan. Rumusnya seperti ini. Gimana yang? Sebenarnya makhluk di seluruh alam semesta ini pintar. Hanya saja mereka salah bergaul. Bergaulnya kepada makhluk-makhluk yang jauh lebih pintar. Jadi dia kelihatan bodoh. Sama halnya dengan laki-laki yang ganteng. Ataupun yang misalnya jelek. Dia sebenarnya tidak jelek. Hanya saja salah pergaulan. Kenapa bergaulnya dengan orang-orang yang lebih ganteng dari dia? Kalaulah dia bergaulnya dengan orang-orang yang lebih jelek dari dia akan ganteng sendiri. Iya yang. Tapi kan kadang-kadang Mas Ganang juga mengajari yang namanya bergaul atau berteman, ya carilah orang yang lebih pintar agar tertular kepintarannya. Nah itu kan benar. Iya. Ya. Tetapi kan perlahan. Biar tidak kelihatan gobloknya ngono loh. Oh iya. Ya, ini doain dulu lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hendro Aji Gunawan. Ya. Makasih ya. Ya sudah. Ini saya kan berangkatnya disuruh untuk standby di tempat yang sudah ditunjuk. Jadi nanti saya akan kembali ke sana menunggu Mas Ganang. Nanti ketika ketemu Mas Ganang, kalau yang tombol berkenan, kalau nggak sibuk ya saya panggil. Ya sudah. Ya. Pasti kan kita ditanyain. Datanya aku suruh ke sana kok malah nggak ke sana. Ini kita ngurusin sama yang Martaji kan pasti ditanyain alasannya. Ya. Ya sudah. Ya, makasih yang. Hati-hati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lur. Jadi mungkin tadi juga sama-sama mendengarkan bahwasanya informasi dari yang Tombrok sangat membenarkan dari planning yang Martaji untuk menghentikan kegiatan pasar malam yang tadi kita sudah cek. Ternyata itu memang nantinya bisa berindikasi dos. Jadi yang Tomo juga membenarkan ini juga hal penting juga. Nanti kita kembali ke pos pertama. Jika nanti ditanyain Mas Ganang, suruh ceritakan yang Tomo ceritakan tadi. Orang mudeng ya, mau nonton video lah. Biar nanti kamu bisa nyerna juga, bantu ngomong ke Mas Ganang. Ya kamu yang menjelaskan. Iya saya. Ayo. Iya. Bawa apa sih? Kun nyalain kamera, Kun. Bawa apa tuh, Bos? Nggak tahu. Ketangkep, Kun. Hah? Bentuknya kotak. Hah? Yang dibungkus bentuknya kotak. Bawa apa, Kun? Bungkusnya kayak pakai daun. Tahu bawa apa itu? Enggak, waktu lagi ingat itu kan cukil-cukil kayak lagi nyari sesuatu, Bok. Iya, mungkin itu yang dapatnya itu. Saya keinget ini kok. Panglima Anam Perang pernah ngomong bahwasanya kitab dari Singosari pernah dicuri oleh Aden Gasul. Mungkin itu. Kamu dulu bawa kitab sih? Nah itu bentuknya kotak. Kotak iya, tapi kayak ya memang ya lama sih buat nutupin, Gun. Daunnya buat nutupin, tapi saya rasa itu kitab. Oh, tahu dulu. Tapi mak kotak kayak buku, Gun. Ya wis, tebakanmu apa Jal? Masa bawa apa sih jamur? Mana apa lu bangsa-bangsa seperti itu? Orang biasanya. Hah? Cacing gue Kayak tanah. kayak celeng.
Tuh. Ini adik. Tarik aku. Jangan lah. Kan banyak apa yang lain ada apa enggak? Tarik. Yang lain banyak nih. Alah, yang paling penting ini aja, Bos. Kita jemput Mas Ganang, kita melihat hal seperti ini, berarti kan ini harus dilaporkan. Ya, oh kayak gini aja biar aman. Kita laporan bahwasanya kita melihat mumi. Kita laporan bahwasanya mumi itu memegang sesuatu yang dicurigai. Kita progres. Kita pasti. Ya hanya dicurigai sih, bisa saja benar, bisa saja salah. Ya, paling tidak kan kita Mendapatkan sesuatu. rezeki yang kita tidak terduga. Sesuatu progres. Melihat seperti itu bahwa. Ayo, ikut, ikut.